Ada lagi pendapat Pan Apollodoron. Pan Apollodoron berpendapat kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Nah, ini udah pasti ya, kalau kita baca hukum positif, undang-undang harus jelas. Ya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum dalam hal-hal yang konkret. Sungguhnya memang harus lebih berdimensi yuridis ya. Jadi menurut dia kepastian hukum dalam situasi masyarakat tertentu sebagai persyaratan ya. Pertama, tersedia aturan-aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah diperoleh, aksesibel yang diterbitkan oleh kuasa negara. Jadi hukum itu harus diundangkan, ya kan? Dan ada teori fiksi mengatakan, ya, karena negara mengundangkan satu hukum, maka semua warga negara dianggap tahu tentang yayasan. Maka orang di pelosok Aceh, pelosok Papua harus paham ada undang-undang yayasan yang berkaitan dengan kegiatan tertentu. Tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut. Bahwa hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa. Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. Nah, ini yang ketiga, ajas kemanfaatan ya. Menurut Rahbuk bahwa hukum adalah sesuatu yang berguna bagi rakyat. Kalau tidak berguna, tidak akan ditaati ya, dan tidak akan bisa dilaksanakan. Sebagai bagian dari cita hukum, keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Teori kemanfaatan dikembangkan oleh para pengikut aliran utilistis seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Menurut Bentham, kemanfaatan dapat diartikan dengan kebahagiaan ya. Dengan kebahagiaan, happiness baik buruknya satu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada setiap subjek hukum. Bentham mengatakan sikap dan perilaku manusia didorong oleh kepentingannya, dan kepentingan ini terutama adalah kepentingan pribadi. Untuk membuat masyarakat merasa bahagia harus mulai dari pribadi. Jadi pendapat mulai dari pribadi ya. Pendapat Bentham ini menunjukkan bahwa di antara unsur cita hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hanya dapatlah dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan karena antara unsur cita hukum yang satu dengan berkaitan dengan yang lain maka bahkan kadang-kadang bertentangan. Kalau bertentangan diuji ya. John Stuart Mill berpendapat bahwa standar keadilan harus didasarkan pada unsur kemanfaatan. Tapi sumber keadilan itu bukan terletak pada keadilan, meletakkan pada dua hal, yaitu rasa untuk mempertahankan diri dan rasa simpati. Sumber keadilan terletak pada naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang dideritanya, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari orang lain. Mill menyatakan sesuatu itu bermanfaat apabila secara maksimal memperoleh kesejahteraan atau happiness dan seminimal mungkin memperoleh penderitaan pain bagi seluruh kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, lebih mementingkan pada kepentingan masyarakat, sedangkan Bentham mementingkan pada kepentingan individual. Jadi satu sisi yang berbeda ya dapat. John Stuart Mill menyempurnakan gagasan dari Bentham. Mill mengaitkan kebahagiaan perorangan dengan keharusan untuk menciptakan kebahagiaan manusia seharusnya. Menurut John Mills, karena manusia juga adalah makhluk sosial, maka manusia harus pasti mempunyai simpati pada orang lain. Perasaan itu bersifat kodrati, sehingga manusia perlu memeliharanya untuk mencapai kebahagiaan manusia. Pendapat hukum terletak pada motif yang praktis, di mana hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tujuan tertentu yang diinginkan masyarakat. Jadi hukum itu tidak boleh mengawang-awang. Kalau misalnya dikatakan dilarang bunuh, ya dilarang bunuh. Bukan diatur misalnya dilarang bunuh karena hak tertentu. Jadi rumusan hukum, rumusan delik harus pasti. Tidak bisa mengawang-awang. Ya. Kalau tidak akan menjadi multitafsir. Dua kebaikan yang bisa ditarik dari prinsip utility. Yang pertama, dilihat dari perbandingan antara dampak positif dan negatif bagi masyarakat atau individu. Ya, dampak positif jika setiap orang secara sama dapat memperoleh kenikmatan atau menikmati sumber daya yang ada, atau jika sumber yang ada dapat diperoleh
atau dinikmati oleh masyarakat. Kedua, dilihat dari segi hasil yang diperoleh. Maka prinsip utility sudah ajaran yang dikemukakan oleh John Stuart Mill mempunyai dampak positif, atau yaitu lebih memaksimalkan kesejahteraan ketimbang meminimalisir penderitaan. Ya, ini umum ya. Jadi utilitas. Jadi pandangan John Rawls mengenai konsep kebahagiaan cukup sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Kebahagiaan diukur dengan dua indikator. Pertama, ada pekerjaan jelas yang akan dikerjakan. Kedua, pekerjaan diyakini akan berhasil. Yang jelas ya ini.